pelan-pelan Pak Sopir. Pelan-pelan Pak Sopir. Astagfirullahaladzim. Baca. Sepeda Nabi Adam ya. Sepeda Nabi Adam. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Nasi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pencinta Injil Habagen, dalam hari-hari ini kita melihat di media sosial ada banyak tempat, lokasi di mana pembubaran gereja marak sekali terjadi. Kalau dulu itu izin gereja dipersulit, tidak dikasih izin. Sekarang Bapak Ibu bukan masalah izin gereja lagi, tetapi pembubaran ibadah. Mereka melakukan demo, bahkan ada yang mengantuk jidatnya ke tembok. Karena saking amarahnya saudaraku, saking geramnya mereka. Yang menjadi pertanyaannya, apa yang membuat mereka takut terhadap gereja? Ya, apa yang membuat mereka takut terhadap gereja? Seharusnya kita orang yang beragama itu seperti orang yang jualan. Katakanlah warteg. Nah, bagaimana kita buat menu, kita bikin menu sehingga pelanggan itu mau datang ke warteg kita. Dan bagaimana kita melayani pelanggan ketika pelanggan datang ke warteg kita. Apa yang kita suguhi kepada pelanggan sehingga mereka menjadi pelayan tetap warteg kita. Dan ketika ada warteg yang lain juga melakukan hal yang sama seharusnya. Nah, mereka tidak perlu risau, gelisah, khawatir kalau wartegnya itu sepi. Nah, mereka harus bermain fair di sini. Bagaimana membuat puas pelanggan? Bila pelanggan tidak puas, masakan tidak enak, makanannya basi, bla 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 bla, lauknya tidak lengkap, otomatis besok pelanggan yang datang hari ini mereka tidak akan mau datang lagi. Tetapi bila semuanya lengkap, masakannya enak, pelayannya ramah, dilayani dengan baik, bahkan disuguhi dengan, bahkan dikasih free teh tawar Bapak Ibu, pelanggan itu akan kembali esok hari, bahkan pelanggan tersebut akan membawa teman-temannya yang lain, akan mengajak saudara, kerabat, sahabat, keluarganya untuk makan di warteg tersebut. Apakah warteg tetangga melakukan demo? Warteg tetangga menuntut supaya warteg yang ini ditutup? Tidak. Seharusnya kita yang beragama juga seperti itu. Tidak perlu risau, gelisah, takut, khawatir dengan hadirnya rumah ibadah lain di sekitar kita. Nah, lalu kita balik. Bila seandainya hal itu terjadi pada kita, bagaimana perasaan kita, bagaimana sedihnya kita, bagaimana hati kita ketika kita mau sholat, kita mau sembahyang, kita mau lakukan pengajian, lalu ada orang di luar agama kita, mereka hadir ke tempat kita, mereka datang ke tempat kita, lalu mereka membubarkan kita yang lagi sholat, mengusir kita yang lagi sholat, mengusir kita yang lagi tahlilan, mengusir kita yang lagi membaca Yasin, mengusir kita yang lagi membaca Al-Quran atau ayat kursi. Bagaimana perasaan kita, bagaimana hati kita, bagaimana sedihnya kita. Kita mau melawan tidak bisa, karena kita benar-benar minoritas di negara lain. Nah, ini yang harus dipikirkan, yang harus direnungkan. Nah, saudaraku, saya teringat beberapa firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 3 ayat yang ke-11. Judul perikopnya, kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Nah, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Berita yang kita dengar selama ini dari mulanya, dari awalnya adalah berita tentang kasih. Tentang kasih mengasihi. Kita harus saling mengasihi sesama kita. Bahkan orang di luar iman kita, orang di luar agama kita, orang di luar keyakinan kita, orang yang tidak sepemahaman dengan kita pun kita harus mengasihi. Karena Tuhan sudah duluan mengasihi kita. Ada dua sifat Tuhan yang paling menonjol. Sifat Rahman dan Rahim. Nah, itu harus
kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Karena setiap saat kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, apakah tertempel Maha Pengasih dan Maha Penyayangnya Tuhan di dalam hati dan pikiran kita atau tidak? Bila tidak, kita perlu merenungkan kenapa tidak nempel sifat Tuhan dalam hati dan pikiran kita. Bahkan di setiap kita mau melakukan sesuatu, kita mau memulai sesuatu, selalu diawali dengan membaca Bismillah. Hayya nabda bibasmalah. Hayya nabda bibasmalah. Mari kita mulai dengan baca Bismillah. Waktu saya di pesantren, ustaz dan ustazah kami mengajarkan kami seperti itu. Segala sesuatu yang kamu lakukan awali dengan membaca Bismillah. Tetapi kita melihat hari-hari ini, sifat itu tidak menempel pada orang-orang tertentu dikarenakan kita melihat dari buahnya, dari perbuatannya, dari perkataannya. Di mulut yang sama mereka memuji, memuliakan, mengatakan subhanallah, astaghfirullah, alhamdulillah, masya Allah. Tetapi di mulut yang sama juga keluar kata-kata kutuk, keluar kata-kata sumpah serapah terhadap agama iman orang lain. Memusuhi, dengki, iri hati terhadap agama, iman, akidah orang lain. Ini kenapa? Apa yang tidak beres di dalam kita beragama perlu direnungkan. Nah, coba datangi para alim ulama, konsultasi. Nah, tetapi kita juga melihat para alim ulama atau para kiai, ustaz dan ustazah ya, jarang sekali membina, memanggil orang-orang yang melakukan demo supaya mereka ke depan tidak lagi melakukan demo. Agama Islam itu terkenal dengan satu, rahmatan lil alamin. Saudara harus benar-benar bisa menunjukkan sifat rahmatan lil alamin itu kepada semua orang yang ada di sekitar saudara. Kepada setiap orang, kepada semua suku, kepada semua ras, kepada semua agama, keyakinan, akidah. Harus saudara tunjukkan rahmatan lil alamin agar mereka melihat agama saudara itu benar-benar agama yang membawa rahmat. Sekalipun kita beda pandangan, beda agama, beda iman, beda akidah, beda Tuhan. Tetapi ketika mereka melihat agama kita yang benar-benar rahmat bagi mereka, mereka mau masuk ke agama kita. Tetapi setiap saat kita pertontonkan kebodohan kita, sambil takbir, sambil selawatan kita membubarkan orang yang beribadah. Bagaimana cara mereka untuk masuk agama kita? Nah, kita selalu mempertontonkan hal-hal yang bodoh. Saya selalu ulang-ulang, lakum dinukum waliyadin, agamamu bagimu, agamaku bagiku, la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan dalam beragama. Tidak ada. Nah, saya akan bacakan lagi Bapak Ibu. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Harus saling mengasihi. Ini kata firman Tuhan. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Timbul kecemburuan sosial sehingga Kain membunuh adiknya. Kenapa? Karena timbul kejahatan di dalam hati si Kain, dalam pikiran si Kain melihat adiknya itu berkelakuan baik. Tidak bisa dia bersaing dalam hal kebaikan. Iri hati yang berlebihan ketika melihat adiknya itu baik banget. Seharusnya ketika dia melihat adiknya itu baik, adiknya itu harus dijadikan contoh oleh si Kain sehingga dia mengikuti kebaikan-kebaikan. Dia iri hati terhadap adiknya sehingga dia membunuh adiknya. Kenapa seperti itu? Dia tidak bisa menguasai alam pikirannya. Tidak bisa menguasai hatinya karena hatinya dipenuhi dengan iri, kedengkian, dendam, amarah. Sehingga ketika melihat adiknya itu berkelakuan baik, dia bukan menjadi orang yang lebih baik seperti adiknya. Justru dia mencoba membunuh adiknya. Bahkan bukan mencoba membunuh, dia bunuh adiknya itu Bapak Ibu. Nah, kenapa? Karena perbuatan dia benar. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi ia tetap di dalam mautnya.
Barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya, teman, sahabat, kerabatnya, tetangganya, orang tersebut tetap berada di dalam maut. Pertama-tama kita berada di dalam maut. Sama-sama kita berada dalam maut. Setelah itu kita berada di dalam kehidupan. Kehidupan yang menurut firman Tuhan katakan di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-14. Kita tahu bahwa kita adalah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kita dulunya berada di dalam maut. Setelah itu kita berpindah ke alam hidup. Kenapa? Karena kasih Tuhan. Kasih Masiah, kasih Kristus itu. Yaitu karena kita mengasihi saudara kita, barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Kalau setelah kita berada di dalam hidup, di alam hidup, kita tidak mengasihi saudara kita, kita tidak menunjukkan kasih, kita masih sama seperti kita berada di dalam maut. Ayat yang ke-15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Nah, halo. Ini belum membunuh, Bapak Ibu. Belum membunuh. Tetapi dia sudah membunuh. Kenapa? Alkitab mengajarkan kita siapa yang membenci saudaranya, dia sudah membunuh. Nah, orang yang membunuh tidak akan berada di dalam kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Habagai, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Betapa mengerikannya. Jadi Alkitab ini mendidik kita, mengajarkan kita, kita harus kedepankan kasih. Bila kasih itu tidak ada pada kita, maka kita sama dengan orang-orang dunia. Kita masih berada di alam maut. Kita belum mengenal Tuhan. Belum mengenal Kristus Masiah. Belum mengenal keselamatan. Belum mengenal kasih itu bila kasih itu tidak ada pada kita. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Bahwa tidak ada seorang pembunuh yang telah memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Pembunuh itu tidak akan memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Artinya, si pembunuh tidak akan mendapatkan kerajaan surga. Si pembunuh tidak akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Si pembunuh tidak akan mendapatkan keselamatan. Maka, ketika kita berbicara, mengatakan kepada orang-orang banyak kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, itu ditunjukkan dengan buah perbuatan kita, buah pertobatan kita. Percaya itu tidak cukup kita percaya di mulut, tetapi harus disertai dengan perbuatan. Yang pertama itu adalah percaya dalam hati, mengaku dengan mulut dan melakukan dengan seluruh anggota tubuh, disertai dengan perbuatan. Maka iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Betapa pentingnya kasih itu dan betapa kita harus menghidupkan kasih di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, saudaraku dikasihi Tuhan, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom alaikum bishim Masiah. Salam aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh bishim Adonai Yesus Hamasiah. Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Terus dukung dalam doa dan bawa pelayanan Habaget dalam doa syafaat Bapak Ibu. Terima kasih.